Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul The Flash yang tayang pada tahun 2023 dengan genre action fantasi. Film superhero ini sempat muncul di bioskop loh. Kalau belum sempat nonton, pas banget nih. Memperlihatkan kehidupan yang dibentuk dari ketidaksempurnaan, di mana manusia yang putus asa bisa kembali berharga, dan mereka yang mengejar kesempurnaan berakhir dengan kebimbangan. Pagi hari ngantri beli sarapan, Bari pesan sandwich. Cukup buru-buru berangkat kerja, si pegawai bilang butuh proses untuk makanan matang sempurna. Di mana panggilan masuk. Pak Tua menginfokan kalau lagi ada kericuhan di Gotham. Ia mau Bari membantu. Tapi Bari minta Batman atau Superman yang beraksi karena ia mau berangkat kerja. Pak Tua bilang kalau mereka masih ada urusan bersamaan dengan berita yang muncul tentang kekacauan di kota Gotham. Bergegas, Flash yang tiba disapa para wanita. Sempat terlena, ia kembali sigap. Dengan kecepatan yang dipunya, Flash muncul tepat waktu. Lihat bahaya, ia menyelamatkan nyawa. Menghubungkan diri dengan Bruce, di jalanan itu sebuah mobil ugal-ugalan. Batman yang mengejar jadi bilang ke Flash tidak bisa membantu karena ada sekelompok orang yang mencuri virus mematikan dari lab. Batman yang nama manusianya Bruce masih mengejar, di mana kekacauan tak terhindar. Beralih ke Flash, Pak Tua mau Flash ke ruang bawah tanah di gedung itu, karena di komputernya mendeteksi kebocoran gas. Flash pergi, yang ternyata di lantai atas seorang perawat terkunci. Ia terjebak bersama para bayi. Kaca juga mulai pecah. Sekarang, Flash memperbaiki kabel sambil ngeluh ke Pak Tua yang ngerasa di Justice League kekacauan selalu dibuat oleh Batman dan Flash lah yang memperbaikinya. Keluar, Batman melemparkan jebakan. Mobil langsung belok mengikuti jalan pintas. Batman masih ngejar. Tembakan mulai meluncur tanpa henti. Batman yang motornya canggih bisa melindungi diri dari serangan. Polisi juga berdatangan, mereka ikut dalam pengejaran, cuma mudah dilenyapkan. Dalam kekacauan, Batman berhasil melakukan pemburuan, di mana Pak Tua minta Flash datang ke gedung yang mau runtuh. Cuma Flash ini lapar, energinya berkurang drastis, gedung jatuh perlahan, para bayi berhamburan, seorang perawat yang ketakutan pun ikut terjun bebas. Flash yang lihat keadaan mau menyelamatkan, tapi energinya habis. Ia jadi mengamati sekitar dan langsung mengincar mesin makanan. Mengisi energi untuk bertahan, Flash berhasil masukin satu bayi ke oven. Gas diluncurkan menyelamatkan bayi lainnya yang dalam bahaya. Anjing terapi juga ada. Flash membuat para bayi seperti tangga. Mau menyelamatkan semua bayi, tapi tapakan mulai retak. Dan untungnya Flash berhasil terbebas dari reruntuhan. Di mana si perawat ini masih syok, ia belum bisa ngendaliin diri. Pak Tua bangga, Flash pergi. Kejalanan, mereka masih kejar-kejaran. Bermodalkan senjata, musuh mengacaukan keadaan. Truk terbakar, Batman berhasil keluar. Mengaitkan dirinya di mobil, mobil jadi jalan gak beraturan. Banyak benturan dirasakan, tapi Batman bisa bertahan sampai menguasai mobil yang laju kencang. Berakhir masuk jurang, ia berhasil mengaitkan diri. Batman berusaha menahan biar koper gak jatuh ke perairan. Karena kalau koper jatuh, maka virus mematikan akan tersebar cepat di kota Gotham. Setengah melemah, Wonder Woman muncul. Mereka bisa naik ke daratan bersamaan dengan Flash yang tiba. Mereka memuji satu sama lain, cuma Batman yang cool hanya diam. Bagi Batman, misinya cuma kerja dan memberantas kemiskinan tanpa basa-basi sama teman. Wonder Woman pergi, Flash ikut pergi. Si penjahat berusaha lari, ia langsung ditangani. Kembali ke tempatnya memesan makan, Barry lanjut ke kantor. Ia bertemu atasan, Barry dimarahi karena ia selalu telat dengan alasan yang berbeda. Si atasan ini sebenarnya kesal, tapi tahu Barry orang yang cukup potensial untuk perusahaan mereka. Lanjut kerja, teman Barry ngabarin kalau penelitiannya akan dijadikan objek yang mau dilanjutkan. Tapi Barry sendiri masih belum siap dengan semua rancangan dan ia pilih pergi. Wanita bernama Iris lihat Barry, ia jadi menghampiri. Mereka dulunya teman sekolah. Dan kini, Iris berprofesi sebagai reporter. Lanjut jalan berdua, Iris tanya keadaan ayah Barry yang melakukan banding. Mengira pertanyaan akan dimuat di surat kabar, Barry pergi karena merasa pertemuannya kali itu tidak sebagai teman. Jalan pulang, Barry dapat amplop dari lembaga permasyarakatan yang isinya flash disk. Lalu telepon ke ayahnya yang ada di penjara, si ayah bilang Barry gak perlu mikirin dirinya lagi. Ayah mau Barry mencari wanita untuk pendamping hidupnya. Barry jadi mengalihkan pembicaraan kalau ia sudah memperbaiki CCTV yang rusak waktu kejadian. Tapi muka ayahnya masih belum kerekam.
Barry minta ayahnya untuk mengajukan banding 1 kali lagi. Cuma ayah Barry mau, Barry nggak perlu ngurusin dirinya lagi. Si ayah cuma berharap Barry bisa hidup mandiri, karena ayahnya cukup bahagia di penjara. Dengan begitu, ia bisa beranggapan kalau ibu masih hidup dan bahagia di luar sana. Teringat masa lalunya, Barry tiba di rumah lama. Barry kecil mengerjakan tugas yang tidak ada jawabannya. Ia kesal. Ibunya bilang gak semua masalah ada solusinya. Kadang ada hal yang harus dilupakan. Mau lanjut buat pasta, ibunya lupa beli saus tomat. Ia jadi minta si ayah untuk belikan. Sepulangnya, mereka dikejutkan dengan ibu Barry yang mati tertusuk pisau. Si ayah minta Barry kecil panggil ambulan. Cuma merasa panik, ia malah lari menjauhi rumah. Ingat masa lalunya, Flash menjauh. Ia lari dengan cepat, yang bisa membawanya masuk dalam lingkar kehidupan. Banyak masa yang bisa dilihat. Setelahnya, ia bertemu dengan Bruce, bilang kalau dirinya bisa menjelajah waktu dengan lari secepat mungkin. Lalu bilang, ia punya rencana untuk masuk ke masa kecilnya dulu dan menyelamatkan si ibu dari kematian. Jadi, ayahnya nggak akan jadi tersangka. Bruce bilang mengubah masa lalu akan mengacaukan segalanya. Lalu menjabarkan luka yang dipunya sebenarnya adalah hal yang membuat mereka kuat dan membentuk pribadi yang sekarang. Bruce harap Barry nggak dikuasai emosi atau terjebak di masa lalu. Bruce yang usianya lebih tua minta Barry untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pergi dengan mobil mewahnya, Iris datang. Lanjut ngobrol, Iris diperbolehkan masuk. Sedikit kacau dan pas mau ambil bir di kulkas, bahan habis. Dengan kekuatannya, bir didapatkan. Sebagai reporter, Iris ini punya pengetahuan yang luas. Ia membicarakan banyak hal tentang sidang ayah Barry yang membutuhkan bukti kuat biar terbebas. Dari sana, Barry jadi mikir, mungkin kalau bisa ngubah kejadian, ia bisa menyelamatkan keduanya dan membuat mereka tetap hidup bersama. Barry izin pergi ke Iris. Lari sekuat tenaga, Flash menemui banyak masa. Masuk ke supermarket dan menaruh saus tomat, ia mau balik ke masanya sekarang. Cuma di umur 18 tahun, percikan terlihat. Sesuatu mendekat dan mendorongnya keluar dari lingkar waktu. Berganti baju sedapatnya, Barry masuk ke rumah masa kecil. Di sana ada ibu dan ayahnya yang ngerasa kalau Barry ini kelihatan tua. Berpelukan senang karena ibunya masih hidup, ibunya minta Barry ganti baju. Setelahnya, Barry nikmatin makanan, ia tanya gimana hari-hari mereka. Si ayah bilang kalau Barry lagi sibuk sama pacarnya. Ia jadi tanya tentang kuliahnya. Belum sempat jawab, Barry lihat sesuatu mendekat. Keluar, ternyata ia bertemu dengan Barry muda. Dari sana, Barry bilang harusnya mereka nggak ketemu, karena seharusnya mereka ada di masa yang berbeda. Melanjutkan kalau Barry muda bukanlah pahlawan super. Cuma Barry muda yang taunya hanya senang-senang, ia mau kecepatan Flash diperlihatkan. Barry juga bisa lihat beberapa foto, bahkan boneka monyet yang ia sayangi dijadikan tempat untuk memanah. Barry muda membual banyak hal tentang dirinya di masa depan sebagai pahlawan super yang punya kekuatan. Barry tentu gak tahan sama sikapnya. Ingin memukul, tapi Barry muda bilang kalau malam itu ia ada kencan sama anak jurusan ekonomi yang namanya Iris. Barry jadi mau pergi, tapi tiba-tiba hujan mengguyur. Barry sadar itu adalah hari di mana dirinya mendapati kekuatan. Barry muda jadi sangat antusias untuk mendapat kekuatan. Mau masuk ke sebuah tempat, mereka menembusnya. Mengendap sampai masuk ke sebuah ruang lab tempat ia dulu mendapat kekuatan. Membuka jendela, menyesuaikan posisinya, ia merancang supaya pas petir menyambar. Barry muda kaget. Lalu Barry menjelaskan kalau ia akan terkena percikan dari bahan kimia yang ada. Dari sanalah kekuatan didapatkan. Berusaha menghindar, Barry menahan. Lalu petir menyambar keduanya sampai terjatuh. Lihat lukanya yang berhasil nutup, Barry muda yang lemas mau dibawa pergi. Berusaha nembus dinding tapi nggak bisa, kecepatannya juga menghilang. Sampai di rumah, Barry menjelaskan kalau kekuatannya pindah ke Barry muda. Barry muda yang tahu jadi kegirangan. Tak mau dengar arahan, Barry muda jadi pergi ke jalanan, menikmati kekuatan sampai ia terbakar dan membuat kekacauan. Melepaskan api yang terus menyebar, kota jadi berantakan. Balik ke rumah dengan keadaan telanjang, ia menutupi diri, lalu makan mengisi energi. Merasa capek dan lapar, Barry menjabarkan untuk menggunakan kekuatan harus bertahap. Kalau nggak tahu prosesnya, nanti bisa fatal. Cuma, Barry muda yang antusias malah coba untuk menebus lantai rumah, dan berakhir sama. Mau lanjut menjelaskan cara kerjanya, Barry muda tidur. Pagi harinya, Barry jadi memberikan cincin Flash yang bisa mengeluarkan kostum anti terbakar. Coba mempraktikkan,
Barry muda berhasil mengenakan walau sedikit kesempitan. Lihat sekitar, mereka jadi menghampiri keramaian. Dalam TV itu menyebutkan kalau Zod mau ambil warganya yang diculik sama makhluk bumi. Paham kekacauan yang akan mengguncang, Barry mau ketemu sama Superman. Jelasnya cuma Superman yang bisa berhentiin kekacauan Zod. Tapi masalahnya sekarang Barry nggak tahu Superman ada di mana. Bahkan, ia ingat waktu dulu Barry cuma bisa nyelamatin seorang anak, tidak dengan ayahnya. Karena kekuatan Zod ini cukup hebat. Bergegas ke rumah, di sana ada teman-teman Barry muda. Berusaha menghiraukan, Barry mencari keberadaan teman-teman supernya. Dengan bantuan internet, ia mendapati kontak. Barry menghubungi Thomas yang merupakan ayah Arthur. Cuma, di hidupan sekarang, Thomas tidak menikah dengan Ratu Atlantis. Ia juga tidak memiliki anak. Yang ada cuma anjing yang namanya Arthur. Dari sana Barry paham kalau ia sudah mengubah sejarah kehidupan, menghilangkan semua pahlawan super yang ada. Sampai ingat masih ada satu pahlawan super bernama Batman. Mereka jadi pergi. Datang ke sebuah rumah megah terbengkalai, mereka cari keberadaan Batman. Terus mencari, lihat tempat yang berantakan dan kayak ada yang lagi masak. Dalam lemari seseorang keluar, lalu menghajar. Barry muda bisa menghindar, tapi tidak dengan Barry dewasa. Bingung karena yang ditemui pria tua, Barry tanya keberadaan Bruce. Sedikit tenang, mereka jadi berbincang. Di masa itu, Bruce adalah pria tua. Ia menjelaskan kalau menjelajahi waktu dan mengubah masa lalu, tandanya akan ada kehidupan yang melintang antara masa lalu dan masa depan, di mana kekacauan bisa terjadi kapan aja, karena rotasi akan rusak akibat masa yang berubah. Bruce bilang kalau ia bukan orang yang bisa membantu kehidupan. Barry menjabarkan kalau Bruce adalah orang yang bisa membantunya menemukan Superman untuk menghentikan kejahatan Zod. Bruce malah mengusirnya. Di luar, Barry minta Barry muda membukakan jalan masuk persembunyian Bruce. Di dalam sana, Barry menyalakan listrik ke arah monitor dan mengamati layar. Barry muda sangat antusias tanpa batas. Barry yang sedang fokus jadi marah. Menjelaskan Barry muda ini menggunakan kekuatan untuk kesenangan, bukan penyelamatan. Tingkah bocahnya itu membuatnya enek dan kesal. Barry juga membahas tentang boneka monyet yang diberikan ibunya. Barry muda bingung, tapi ia marah balik karena mempermasalahkan boneka monyet. Barry jadi minta maaf, ia bilang di kehidupannya ia sangat payah, bahkan sama dirinya sendiri. Barry muda jadi meninggalkan dan membiarkannya menyelesaikan pencarian. Di mana Barry tahu kalau Bruce mengawasinya. Setelah membaca banyak hal di komputer Bruce, Barry turut berduka tentang orang tua Bruce. Ia jadi bilang kalau dalam lingkar waktu yang diubah itu ada sebuah magnet yang saling tarik ulur dan berharap Bruce mau membantunya untuk menyelesaikan permasalahan. Bruce membuka ruangan pribadinya dan Barry yang bangun sadar kalau ada berkas di mejanya. Lalu bilang mereka akan segera ke Rusia. Barry muda mendekat, ia tanya gimana caranya ke Rusia. Kendaraan Batman muncul, mereka jadi pergi bersama menuju Rusia. Mempersiapkan diri, Batman langsung terjun. Bersamaan dengan mereka yang turun menggunakan parasut. Menggunakan pendeteksi dan alat Batman, mereka jadi bisa ke atas dengan mudah. Mereka jadi berdua karena kehilangan jejak Batman. Ke bawah, Barry muda ini cukup teledor melangkah, membuat tentara menyerang. Berusaha menyelamatkan, mereka terkepung. Batman jadi ikut turun tangan menghabisi para penahan. Lanjut berjalan, Batman berusaha membobol sandi untuk ruangan terbuka. Barry muda membantu, mereka masuk. Tapi yang ditemukan di dalam bukan Superman, merupakan Kara. Ruangan mulai tidak aman, mereka mau keluar, tapi Barry membawa Kara bersamanya. Berusaha menghalau penghadang, tembakan tembus di kaki Barry muda. Batman ambil tindakan, mereka terus berjalan. Berusaha melindungi semua orang, benda besar mulai dirobohkan. Batman masih berusaha membobol ruangan bersamaan dengan benda yang jatuh ke permukaan. Mereka semua berhasil lolos. Menghindari kericuhan, Batman punya rencana. Dengan alatnya, mereka bisa kabur dari serangan sampai tiba di tempat awal melangkah. Semua terkepung, tapi Kara yang merupakan Supergirl, ia bisa bantu menghabisi para lawan dengan mudah karena kekuatannya itu didapat dari tenaga matahari. Balik ke rumah, Bruce ngobatin lukanya sendiri, bersamaan dengan Kara yang sadar. Barry bilang kalau ia sebenarnya cari KL atau Clark. Menjelaskan karena cuma Superman yang bisa berhentiin kejahatan Zod. Kara bilang kalau Clark menghilang saat mereka bayi.
Mulai kehilangan tenaga, Barry muda jadi membantunya ke atap untuk berjemur di bawah sinar matahari. Setelah mendapat energinya balik, ia ngerasa makhluk bumi jahat karena udah ngurungnya selama ini. Kara pilih pergi. Bruce mendekat, ia bilang Kara pergi. Bruce mau tahu alasan apa yang membuat Barry balik ke masa lalu. Barry jadi bilang kalau ia mau nyelamatin ibunya. Cuma Barry muda yang tengil nggak tahu alasannya balik ke masa itu karena apa. Barry cuma berharap kalau kekuatannya bisa balik dan bantu menyerang Zod. Bruce akan membantu Barry mendapati kekuatannya kembali, yang ternyata Barry muda mendengarkan obrolan mereka. Bersamaan dengan Supergirl yang memantau keadaan, di mana Jenderal Zod mengacau lingkungan dan paham ada Kara di sana. Balik ke Bruce, Barry lagi diikatkan ke tempat di mana petir akan menyambar. Pakai bantuan pesawat Batman yang akan mengaliri listrik dari sambaran petir. Barry muda khawatir, tapi Barry minta Bruce menyetrumnya lagi. Cuma mesin udah gak berfungsi. Kara yang ada jadi bawa Barry ke langit sebagai tanda terima kasih. Barry muda masih gak tenang sampai paham kalau itu berhasil membuatnya sadar. Lalu, Barry muda jadi membuat kostumnya sendiri, lalu mengembalikan cincin Flash punya Barry. Barry muda juga pamer kostumnya. Setelahnya, Kara tanya kenapa Barry menyelamatkannya, sedangkan ia bukan Clark atau Superman yang Barry cari. Barry cuma mau menyelamatkan semua orang yang butuh pertolongan. Kara jadi menjelaskan kalau Zod bukan golongan mereka, karena logo S sendiri berartikan harapan. Mereka berempat jadi pergi bersama. Barry muda terus memandangi Kara dan merekamnya. Kara mendengarnya. Tak lama sebuah alat mendekati pesawat. Kara berhasil menghancurkan. Serangan masih diluncurkan, mereka berhasil ke daratan. Jenderal Zod yang keluar dari ruangan langsung dihampiri Supergirl. Kekacauan membuat Barry muda bingung, tapi Barry bilang kalau misinya menunda kekacauan biar Supergirl bisa lebih mudah mengacaukan Zod. Jadi, untuk membedakan, Flash asli berwarna merah dan Barry muda berwarna biru. Di awal itu, Barry muda cukup kewalahan, di mana Jenderal Zod bilang kalau Superman atau Clark sudah mati. Mereka datang ke bumi untuk ambil Supergirl. Mereka cuma mau menghidupkan kejayaan mereka. Supergirl jadi murka, ia menyerang, di mana Batman berusaha menghancurkan lawan. Flash masih menjelaskan cara kerja kekuatannya, dan mereka kembali beraksi. Menemukan cara untuk mengendalikan diri, Supergirl masih melakukan perlindungan dan pertahanan. Kembali ke Flash sama Barry muda, mereka sudah mendapati cara untuk menyatukan kekuatan. Supergirl yang marah juga berhasil bikin Jenderal Zod tertahan. Flash sama Barry muda berhasil menumbangkan musuh, bersamaan dengan Bruce yang menyerang, tapi ia tertembak. Flash minta Barry muda mencari Supergirl, yang mana Bruce gagal keluar. Supergirl mendekati Jenderal Zod, ia mau matiin penghancuran bumi. Tapi dari belakang, Supergirl ditusuk. DNA langsung diambil bersamaan dengan Bruce yang menabrakkan diri. Supergirl mati, dan benda yang ditabrak Batman masih utuh. Mereka jadi berusaha balik ke masa itu. Batman yang mau menyerang langsung dicegah. Barry bilang kalau pesawat itu ada pelindungnya. Berhasil terselamatkan, tapi makhluk besar menyerang. Dalam kekacauan, mereka terjun bersama. Di mana Barry muda lihat Supergirl yang mau nyerang, ia jadi membantunya. Tapi, Jenderal Zod dengan mudahnya berhasil menumbangkan Supergirl. Ke Batman, lawan berhasil dijatuhkan, cuma ia juga tumbang kena serangan. Masih melakukan serangan, runtuhan yang menancap buat Barry muda mudah melumpuhkan lawan. Barry muda masih mau masuk ke dalam lingkaran kehidupan. Flash berusaha menahan, tapi ia terus gerak. Melihat semua kejadian, Flash paham Barry muda berharap bisa menyelamatkan Supergirl. Flash kembali menahan, menjelaskan kalau mereka berada di persimpangan. Menjabarkan, itulah yang dimaksud dengan Bruce dulu, kalau mereka nggak akan pernah bisa memperbaiki sesuatu yang memang seharusnya terjadi. Melihat sekitar, Flash bilang mereka sudah menghancurkan masa. Ia ngerasa dirinya bisa menyelamatkan dunia. Flash bilang nggak semua masalah ada solusinya, mengingatkan Barry muda dengan masa kecilnya dulu. Flash bilang untuk melupakan semua hal yang terjadi. Barry muda pergi, Flash mau mengejar, tapi ditahan sama makhluk besar yang dulu pernah mengeluarkannya dari lingkar masa. Mau diserang, Barry muda datang membantu. Serangan berhasil membuat wajahnya terlihat. Ya, itu adalah Bruce. Multiverse terlihat, kehidupan cukup berantakan,
mereka saling bertabrakan. Flash tahu kalau mereka penyebab utama kehancuran. Minta semua dihentikan. Bruce menjelaskan kalau ia udah merencanakan semuanya sejak lama. Bruce gak akan nyerah. Ia mau memperbaiki segalanya, menyelamatkan orang tuanya, dan akan menghabisi Flash. Barry muda mendekat, ia mengorbankan dirinya melindungi Flash. Bruce menghilang, Barry muda memberikan boneka dan bilang kalau ia mencintai ibunya. Multi-universe juga berhasil selamat dari kehancuran. Flash jadi balik ke masanya dulu. Mendekati ibunya, si ibu ini ngelihat Barry ngerasa iba. Berusaha menanyakan keadaan, ia juga menenangkan. Di saat itu juga, Barry ambil saus tomat, lalu bilang ia menyayanginya, dan pergi mengembalikan saus tomat ke tempat asal, di mana ia juga lihat CCTV yang menghilang. Balik ke rumah, Barry mendapati pesan dari Iris yang akan menunggunya di pengadilan. Barry sadar ia buru-buru datang. Semua orang melihatnya, bersamaan dengan pengacara ayah Barry yang menerangkan kalau CCTV yang dulu rusak sudah berhasil diperbaiki. Dengan teknologi yang ada, mereka bisa membuktikan kalau ayah Barry nggak bersalah. Mereka jadi senang. Di luar, para wartawan berusaha menahan. Iris jadi mengajaknya menghindar, lalu bilang Barry harus mengajaknya makan dan kencan berdua sebagai tanda keberhasilan. Kemudian Bruce menghubungi. Ia bilang akan segera tiba di pengadilan. Semua orang berlari mendekat, di mana Pak Tua di masa sebelumnya menjadi Bruce yang sekarang. Bahkan tingkahnya berubah, bikin Barry ngerasa aneh mengenalnya, karena Batman yang dikenalinya dulu sangat arogan dan sulit senyum. Nah, jadi gitu ceritanya, dan begitulah cerita film The Flash. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye!